Selamat sore, saudara-saudari terkasih. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bimbingan dan refleksi dari Pastor Nikolaus Sitanggang. Kami mempersilakan Pastor untuk memulai dengan doa pembukaan. Silakan Pastor. Marilah hening dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pada sore hari ini kami kembali mau merenungkan jam penuh rahmat, jam kerahiman, yang akan kami mulai dengan membaca catatan harian dari hambamu putrimu yang terkasih, Santa Faustina. Semoga dengan membaca renungan melalui catatan harian ini, kami juga dipersiapkan untuk mendapatkan rahmat dalam jam kerahiman yang sebentar lagi akan kami mulai. Bukalah hati kami, semoga rohmu menyinarinya, meneranginya, agar kami dapat memetik manfaat rohani yang sebanyak-banyaknya, yang sedalam-dalamnya dari jam kerahiman ilahi yang akan kami ikuti bersama. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Catatan harian Santa Faustina dari nomor 1820. Hari ini aku ingin diubah sama sekali dan sepenuhnya menjadi cinta Yesus dan bersama dengan Dia ingin mempersembahkan diri kepada Bapa Surgawi. Dalam misa kudus, aku melihat bayi Yesus di dalam piala, dan ia berkata kepadaku, aku tinggal di dalam hatimu, seperti engkau lihat aku ada di dalam piala ini. Sesudah menyambut komuni kudus, aku merasakan denyut jantung Yesus di dalam jantungku sendiri. Memang, sudah lama aku tahu bahwa komuni kudus bertahan dalam diriku sampai komuni berikut. Tetapi hari ini dan sepanjang hari, aku menyembah Yesus yang ada di dalam hatiku, dan dengan rahmat-Nya memohon supaya Ia melindungi anak-anak kecil terhadap kejahatan yang mengancam mereka. Kehadiran Allah yang sungguh kurasakan, bahkan secara fisik, berlangsung sepanjang hari, dan sama sekali tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugasku sedikit pun. Saudara-saudariku yang terkasih, para devosan kerahiman ilahi yang dicintai oleh Tuhan. Ekaristi adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Rasul Paulus berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Dan kitab Katekismus Gereja Katolik di nomor 1329 mengatakan kepada kita, Ekaristi diberikan sebagai kurban tubuh dan darah Kristus, agar dengan mengambil bagian di dalamnya, kita dapat bersatu dengan Kristus dan dengan sesama anggotanya menjadi satu tubuh. Saudara-saudariku yang terkasih, oleh sebab itulah, setiap kali kita menyambut komuni, kita menyambut Yesus Kristus sendiri, yang selain mempersatukan kita dengan Yesus Kristus sendiri,
juga mempersatukan kita dengan sesama anggota Kristus. Kemudian lewat komuni kudus, komuni kudus mempersatukan kita lebih erat dengan Kristus. Dia menjadi santapan bagi kita. Dia tinggal di dalam hati kita. Dia ada bersama kita. Maka persatuan dengan Kristus itu, dan Kristus yang mau bersatu dengan kita, berkomunio dengan kita, adalah perjamuan akan kenangan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kita, sampai ia wafat bagi kita. Kristus memandang kita sebagai pemberian Allah Bapa kepadanya, sehingga ia mau selalu tinggal bersama-sama dengan kita. Yesus mengaruniakan Ekaristi kepada gerejanya untuk mempersatukan kita semua dengan dirinya. Bukan hanya saat komuni kudus saja, tetapi sampai kepada akhir zaman, seperti yang dia katakan dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Karena itulah saudara-saudariku yang terkasih, harta rohani gereja, harta rohani kita di dalam Ekaristi terkandung harta rohani itu. Terkandunglah keseluruhan harta rohani itu. Kristus sendiri, dialah harta rohani itu. Maka Ekaristi dikenal dalam iman kita, dalam iman gereja Katolik, sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Sumber kita adalah Ekaristi, dan puncak kita adalah Ekaristi. Di dalam Kristus dan misteri Paskahnya, Allah menunjukkan karya keselamatannya kepada kita. Kristus menghadirkan kembali dalam Ekaristi secara sakramental. Setiap kali Ekaristi kita rayakan dan komuni kita sambut, kita kembali merayakan misteri Paskah secara sakramen. Dan kemudian melalui Ekaristi Kudus, kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Seperti dikatakannya dalam Injil Yohanes tentang perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kamu berbuah. Sama seperti ranting tidak dapat bertumbuh dari dirinya sendiri, demikian juga kamu tidak dapat bertumbuh dan berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku, kata Yesus. Dan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah misteri Ekaristi Kudus itu, komuni kudus itu, bahwa kita dipersatukan dengan Kristus, dan Kristus bersatu dengan kita, kita tinggal dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kita. Itulah yang dihayati oleh Santa Faustina lewat permenungannya, lewat catatan hariannya pada hari ini yang kita bacakan, yang kita renungkan. Sesudah menyambut komuni kudus, kata Santa Faustina, aku merasakan denyut jantung Yesus di dalam jantungku sendiri. Memang sudah lama aku tahu bahwa komuni kudus bertahan dalam diriku sampai komuni berikut. Tetapi hari ini dan sepanjang hari, aku menyembah Yesus yang ada di dalam hatiku dengan rahmat-Nya, memohon supaya Ia melindungi anak-anak kecil terhadap kejahatan yang mengancam mereka. Dan Faustina menambahkan, kehadiran Allah sungguh kurasakan. Dan itulah memang yang kita alami dalam setiap kali kita menyambut komuni dalam Ekaristi Kudus. Komuni juga, Ekaristi itu juga melalui komuni kudus memelihara hidup ilahi di dalam diri kita. Persatuan kita dengan Kristus dalam komuni kudus melindungi, menambah, dan membaharui pertumbuhan kehidupan rahmat
yang kita terima dalam pembaptisan kita. Jadi setiap kali kita menyambut komuni kudus, bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi dengan menyambut komuni kudus, melalui komunis kudus itu kita dilindungi, ditambahkan, dibaharui pertumbuhan kehidupan rohani kita. Karena kehidupan rohani itu telah kita terima pada saat pembaptisan kita. Tetapi setiap kali kita menyambut komuni kudus, kembali kita dibaharui. Kembali kita dibaharui untuk tumbuh kembali, disegarkan kembali, dilindungi kembali. Maka lewat komuni kudus itulah kita memelihara kehidupan rohani kita. Memelihara kehidupan rohani kita. Kita telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari atau setiap minggu yang kita ikuti dalam komuni kudus itu dan dalam Ekaristi kudus itu adalah untuk terus mengawal kehidupan rohani kita untuk bertumbuh dan berkembang. Seperti dikatakan oleh Yesus, jikalau kamu tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Saudara-saudariku yang terkasih, komuni kudus atau Ekaristi kudus adalah juga sakramen cinta kasih Allah. Cintanya ditunjukkan kepada kita. Pengorbanannya ditunjukkan kepada kita. Lewat komuni kudus itu, kita kembali dibaharui, diingatkan kembali bahwa Allah sumber kasih itu telah berkorban bagi kita. Menyerahkan putranya yang tunggal sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Dia kembali membaharui kita setiap kali kita menyambut komuni kudus dan mengingatkan di hati kita pengorbanan Yesus yang total, cinta kasihnya yang total kepada kita. Oleh sebab itu, setiap kali Ekaristi, imam mengatakan, pergilah kamu diutus, atau pergilah perayaan Ekaristi sudah selesai, kamu diutus, pergilah. Kemana kita pergi? Untuk menunjukkan cinta kasih itu di dalam hidup kita. Untuk melakukan apa yang kita dengarkan lewat sabda kitab suci dalam perayaan Ekaristi, dan membagi-bagikan rahmat itu kepada sesama, karena Allah telah juga membagikan cintanya kepada kita. Maka setiap kali komuni, kita harus memiliki juga rasa kasih dalam hidup berkeluarga, dalam hidup sesama kita menunjukkan cinta kasih itu. Saudara-saudariku yang terkasih, komuni kudus yang kita terima setiap kali kita merayakan misa adalah juga sebagai preview atau boleh dikatakan antisipasi dari persatuan kekal kita kelak kepada Allah. Karena kelak di surga, dalam kehidupan kekal, kita akan bersatu dengan Allah. Lewat komuni kudus, kita di dunia ini telah melakukan atau merasakan persatuan itu dengan Allah, walaupun belum sepenuhnya seperti yang terjadi kelak dalam kerajaan surga, dalam kerajaan yang kekal. Jadi komuni kudus itu preview kita untuk kehidupan yang kekal. Santa Faustina menunjukkan cintanya yang besar dan dalam kepada Yesus setiap kali dia menyambut komuni kudus. Maka kita juga diajak, setiap kali kita menyambut Ekaristi, merayakan Ekaristi, menyambut komuni kudus, hendaknya hati kita dipenuhi dengan cinta yang berkobar-kobar. Yesus datang kepada kita, menyelamatkan kita, membaharui kita, bersatu dengan kita. Sebentar lagi, saudara-saudariku yang terkasih, kita akan masuk dalam jam kerahiman yang besar, dalam jam kerahiman yang agung. Kurban Ekaristi adalah juga kurban Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota. Santo Agustinus berkata, setiap kali Ekaristi dirayakan, setiap kali itu pula kurban Kalvari itu dirayakan kembali, dihadirkan kembali secara tidak berdarah di atas altar. Dan setiap kali kita masuk dalam jam kerahiman ilahi, kita merenungkan Yesus yang sengsara bagi kita, yang menderita bagi kita, yang dipaku kaki dan tangannya, ditikam lambungnya, dan kepalanya dimahkotai duri,
demi keselamatan kita. Maka mari kita pada jam kerahiman ini membawa seluruh diri kita dan semakin menyadari betapa besarnya cintanya kepada kita, menyelamatkan kita. Dan semoga lewat jam permenungan ini, jam kerahiman ilahi ini, kita juga semakin bersatu dengan Yesus, berkomuni batin dengan Yesus pada jam kerahiman ini. Kita tidak menyambut komuni kudus karena pada saat ini kita tidak sedang merayakan Ekaristi. Tetapi dengan jam kerahiman, kita mau bersatu dengan Yesus yang menderita di kayu salib, yang wafat bagi kita, bersatu dengan Dia, menemani Dia, memohonkan rahmat pengampunan dosa bagi kita dan bagi semua orang yang membutuhkan doa-doa kita. Dan dikatakan oleh Yesus, khususnya bagi orang-orang yang berdosa. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah dengan penuh iman, dengan penuh kasih, bersama dengan doa-doa Santa Faustina, kita masuk pada jam kerahiman ilahi yang agung ini. Dan mari kita lihat di salib itu, di dekat salib itu, ada Bunda Maria yang juga berdiri di situ, yang juga dalam hatinya telah mengandung Yesus, dalam hidupnya telah mengandung Yesus, dan dia juga telah menyaksikan penderitaan Yesus putranya. Maka mari kita fokuskan hati dan budi kita masuk dalam jam kerahiman ini, bermenung betapa besarnya cinta kasih Yesus kepada kita. Mari kita hening, kita masuk dalam jam berahmat ini. Tuhan memberkati.